Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Muslim. Dan dalam video singkat ini, saya ingin mempresentasikan terkait penugasan mata kuliah pemrograman web dalam modul ke-9, di mana membahas terkait DB Vcate. Jadi DB Vcate itu apa? Vcate itu apa? Jadi kalau kita lihat definisinya, DB Vcate adalah Vcate class bawaan Laravel yang berisi berbagai metode untuk menjalankan query SQL. Jadi mungkin secara informalnya adalah DB Vcate ini adalah sebuah fitur dari Laravel yang disediakan untuk kita melakukan interaksi terhadap data di database kita dengan menggunakan sintak-sintak raw atau sintak-sintak PHP natif, tidak melalui ORM atau Query Builder atau Eloquent ORM. Kalau kita lihat ke bawah, di sini ada contoh membuat migrasi seperti di video sebelumnya. Dan kalau kita fokus langsung ke Vcate-nya, dimana Vcate sendiri itu sebuah library yang mana kita bisa pakai karena udah terinstall ketika kita buat project, yaitu di menggunakan use Illuminate support Vcates DB, dimana dia dapat mengakses DB kita. Dan pertama-tama kita perlu membuat fungsi mahasiswa controller, dan juga di web.php kalau kita buka ini ada URL yang kita buat untuk mendemonstrasikan terkait beberapa contoh penggunaan DB Vcates. Karena di sini uh, teman-teman bisa contoh aja sesuai modul. Selanjutnya, selain kita membuat URL atau catch URL di PHP web.php, kita juga perlu membuat mahasiswa controller, di mana mahasiswa controller ini akan menampung setiap uh, deklarasi fungsi yang akan digunakan di roots-nya seperti index, insert, dan lain sebagainya. Dimana untuk membuat controller itu seperti video sebelumnya. Kalau kita ke masuk controller, di sini saya sudah buat dan sudah menuliskan fungsi-fungsinya. Ini kita akan coba ikutin modulnya, baca. Nah, di sini pertama ada metode insert. Dimana kalau kita belajar PHP natif, kita tahu bahwasannya insert itu untuk memasukkan data. Salah satu dari elemen CRUD. Nah, kalau kita lihat bagaimana dia melakukan package diterapkan dalam Laravel, itu pertama kita buat tentu saja fungsinya insert SQL, di mana untuk mengakses package-nya kita tinggal panggil DB sebagai function atau sebagai kelas yang sudah kita import dari tadi library, di mana kita mengakses static functionnya dengan titik dua kali, lalu metode insert, dan di parameternya baru kita masukkan sintaks query SQL-nya. Karena insert into nama table sesuai dengan penulisan umumnya untuk kode PHP natif, values, dan bla bla. Dan kalau teman-teman coba akses fungsi ini dengan cara mengakses halaman yang ada yang sudah dikreasikan, di mana kalau kita lihat di insert sini, dia mengakses di insert /sql -sql. Kalau teman-teman coba insert, bentar. Kalau teman-teman coba insert di sini, karena saya sudah insert tadi, saya akan coba menghapus datanya. Sebentar. Kita lihat di sini ada data Tegar Destian. Saya akan coba hapus biar tidak terjadi penumpukan data. Atau saya akan coba rubah NIM-nya. Kenapa? Karena NIM-nya ini unik. Jadi ketika ditumpuk dia tidak bisa karena harus memiliki NIM yang berbeda. Kalau saya coba akses insert SQL, coba akses, mungkin agak lama ya proses load Laravel. Nah, di sini ada output true. True ini kenapa? Karena kita melakukan DD atau debugging lah. Dump. Kita die and dump lah. Die kita matiin programnya, dan dump kita outputkan. Di sini returnnya true. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita refresh, makanya sebentar. Oh, ini kita ulang dari awal. Di sini kalau teman-teman refresh, lihat sini datanya sesuai dengan yang kita barusan masukkan, dimana namanya sesuai. Lalu selanjutnya ada insert timestamp. Nah, kalau tadi teman-teman perhatikan, tadi itu data kita
itu diinputkan tapi tidak ada data created at dan updated at, dia masih nol. Nah di insert timestamp ini sama aja insert, tapi kita tambahkan beberapa nilai untuk kolom selanjutnya, yaitu created at dan updated at dengan fungsi now ya dari bawaan PHP. Gimana kalau kita coba jalankan insert timestamp ini sesuai dengan deklarasi root di web.php. Kalau kita coba run, maka outputnya akan sama. Dia melakukan dd result. Hanya kalau kita cek di sini, kita coba refresh, maka ada data baru dengan nama Evan Dimas. Ini sama ya. Tapi bedanya adalah created at dan updated at itu ditambahkan sesuai dengan waktu sekarang. Kalau teman-teman perhatikan, di sini tahunnya, tanggalnya, bahkan jamnya itu sampai detiknya itu ya, tercatat. Selanjutnya ada insert prepared. Nah, insert prepared ini apa? Sebenarnya insert prepared ini kurang lebih sama, namun ada beberapa penulisan yang dirubah, di mana untuk nilai kurung values-nya itu dibuat tanda tanya seperti ini. Lalu di parameter kedua dari fungsi insert dimasukkan value yang mewakili tiap tanda tanya. Ini urutannya harus tepat. Kenapa harus dilakukan? Kenapa? Lalu gunanya prepared ini apa? Kalau kita merujuk ke dalam modulnya, nah kalau kita ke bagian prepared, nah di sini itu dijelaskan bahwasannya prepared statement itu adalah sebuah fungsi yang mana kita gunakan untuk keperluan keamanan. Jadi di mana terdapat pemisahan antara perintah SQL yang dengan data yang kita inputkan. Terlebih data ini nantinya bakal berasal dari inputan form yang sangat rawan diisi nilai-nilai aneh, termasuk risiko dari SQL injection. Jadi fokus utama dari kenapa kita harus menerapkan prepared dalam insert kita, karena alasan keamanan, menghindari input-input yang rawan atau seperti kasusnya SQL injection. Kurang lebih sama dia, hanya saja di kolom values, di bagian values itu dibuat tanda tanya, lalu di parameter kedua itu dibuatkan nilainya. Jadi kalau kita coba akses insert prepared, kita coba akses, ini dia sama true karena di dd juga, dump and die and dump, sorry. Kalau kita coba run kembali, tidak ada yang berubah, datanya akan sama, tapi waktunya jelas berbeda ya, karena kita menggunakan fungsi now dari PHP. Tapi hal tadi itu lebih ke arah fokusnya ke keamanan. Selanjutnya itu ada insert binding. Insert binding ini itu dapat kita gunakan untuk memberikan alias, di mana ketika kolom di table kita itu panjang, otomatis ketika deklarasi di sini itu harus sama kan. Namun kita bisa membuat alias name-nya, alias name table-nya, alias kolom dari setiap alias untuk setiap kolom di table dengan nama yang kita inginkan. Contoh di sini, kalau kita lihat di sini kan tanggal lahir, dan di sini kita tetapkan sebagai TGL. Makanya di parameter kedua dari fungsi insert itu saya membuat array asosiatif yang mana sekarang menggunakan TGL, bukan lagi tanggal lahir. Jadi menggunakan aliasnya. Tentu saja ini gunanya untuk lebih menyingkat penulisan dari kolomnya. Kurang lebih sama, dia akan melakukan data yang kurang lebih sama, dan hasilnya pun juga tidak terlalu berbeda, hanya saja itu lebih fokusnya ke kemudahan. Nah ini ada nih, sama waktunya ya. Selanjutnya teman-teman, kalau kita terus ke bawah ada fungsi update. Nah kalau tadi itu kita bermain-main dengan insert, sekarang kita akan bermain dengan update. Kurang lebih sama cara penulisannya, tapi sekarang bukan update, dan sintaksnya pun juga sintaks update pada umumnya. Di sini saya mencoba mengupdate kolom created at dan updated at dari data dengan NIM 2253464. Kalau kita lihat apakah ada data dengan, ada ya, ini echo resteri. Kalau saya coba lihat di sini kan 161436. Kalau saya coba akses halaman update, maaf, update.
Ini satu. Nah, satu ini kenapa tidak true? Karena satu ini karena keluaran dari fungsi update itu merupakan uh, affected rows. Jadi dia melihat nilai affected rows di mana satu itu bernilai true, kurang lebih sama. Kalau kita coba lihat ke dalam datanya, di sini waktu dari created add dan updated add data echo resteri ini itu berubah lebih terkini yaitu menit 15:38. Kurang lebih ini sama lah ya. Selanjutnya ada delete. Delete juga kurang lebih sama tapi menggunakan fungsi delete. Dimana saya coba menghapus mahasiswa yang namanya Nelson Mandela. Kalau kita lihat ada namanya Nelson Mandela. Ini kita perbaiki. Save. Kalau kita jalankan delete di dalam halaman kita, browser kita. Di sini bisa. Kalau kita coba cek datanya, ini datanya ada 4 ya teman-teman. Kalau kita coba cek, nah Nelson Mandela bentar berhasil dihapus ya. Selanjutnya ada select. Select ini ya untuk menampilkan lah ya. Dimana kalau kita coba ke halaman select, tuh, sini ada bentuk array asosiatif, asosiatif in array, dimana ada asosiatifnya sesuai dengan table data di table kita, data di database kita. Select tampil, ini kurang lebih sama, hanya saja kita coba uh, menggunakan untuk memilih satu data saja, menggunakan ya array indexing. Mana kalau kita coba select tampil, ini ada satu data, meskipun data kita tadi 3, tapi kenapa muncul satu karena kita hanya menseleksi indeks pertama. Nah, kalau kita ke select view di sini sedikit berbeda, di mana kalau tadinya kita tidak menggunakan komponen atau view, sini sekarang kita menggunakannya yaitu view, di mana view-nya adalah mahasiswa.delete, dan saya mengirimkan data result. Jadi di sini kita mencoba melakukan hal yang sama, namun datanya kita olah lebih lanjut, di mana di render di halaman HTML. Kalau teman-teman perhatikan, ini tampilannya sudah rapi, karena di sini di contohnya pun dijelaskan bahwasannya kita menggunakan sedikit bootstrap. Nah, ini kurang lebih ini ya. Selanjutnya itu ada select where. Nah, select where ini itu ya kita memilih namun memiliki kriteria sehingga tidak semua data akan ditampilkan. Di sini saya coba menampilkan data mahasiswa yang mana data IPK-nya itu lebih dari 3.30. Di sini kita juga mulai prepare untuk menghindari uh, contohnya SQL injection. Di sini saya memilih data mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,3. Kalau kita lihat ke tabel kita, di sini apakah ada mahasiswa dengan data atau kriteria IPK tersebut? Ada ya, satu. Maka secara teori kita harus beranggapan jika data yang akan tampil adalah satu. Kalau kita coba select where, maka data Tegar Destian itu akan tampil. Apakah benar data Tegar Destian ini IPK-nya lebih dari 3,3? Iya benar ya. Kurang lebih itu. Dan di bagian terakhir ada statement. Statement ini mirip dengan delete, namun kita menggunakan truncate, di mana kita akan menghapus seluruh data table. Sini outputnya cuma table sudah dikosongkan. Kalau kita perhatikan data kita kan ada 3. Jika kita mencoba menjalankan statement, maka data kita akan dikosongkan. Kalau kita coba ke tabel, kita refresh, maka data akan kosong. Kurang lebih itu contoh-contoh dari sedikit dari penerapan package. Tentu saja fitur atau fungsi yang ditawarkan oleh package dari Laravel cukup banyak. Teman-teman bisa explore sendiri di dokumentasi resmi tentunya. Kalau teman-teman cari pastinya ada di Laravel, package Laravel 10. Kemudian kalian bisa googling, cari tahu, eksplorasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait materi package, dan di video selanjutnya kita akan coba bahas tentang query builder. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.